muda sendiri kalau tidak mempunyai partner dia gitu hampa kosong kesepian. Di budaya kami sendiri di Medan Utara, kalau ada Natal muda-mudi gitu kan, kami saling mengundang gitu. Poso HKBP, kami mengundang yang dari GPKP, GPI gitu. Kalian menarik mereka ke Katolik. Ya. Jadi partner atau jadi tukang suruh. Tanpa pasangan pun kita bisa tetap hidup kok gitu. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Dari mana ini? Dari mana dulu nih? Maksudnya Satu gitu. untuk datang ke sini itu habis dari mana? Oh, Kalau saya sendiri dari rumah Ya. langsung ke sini. Oke, siap. dari kampus langsung ke sini Bang. Jadi tema kita hari ini sebenarnya ini sudah lama viralnya sejak awal bulan Desember sebenarnya. Namun di menjelang hari Natal inilah kita ceritakan apa sih sebenarnya. Nah, apa sebenarnya ini? Apa pentingnya ini seperti itu? Ya. Banyak kita ketahui ya orang-orang sampai uring-uringan gitu gara-gara masalah ini, ya kan? Nah, jadi tema kita hari ini tentang partner Natal. Teman-teman, kali ini saya bersama dengan dua narasumber. Ini orang-orang muda Katolik dan termasuk pengurus-pengurus di tingkat parokial di OMK-nya masing-masing. Jadi yang saat ini akan dibahas ya yang selama ini sudah mulai viral di antara orang-orang muda, mungkin bisa kita lihat di sosial media kita, di apapun platform sosial media kita sering kita lihat tentang partner Natal. Sebenarnya penting nggak sih sebagai orang muda Katolik itu, penting nggak sih partner Natal itu, atau cuman gaya-gaya atau bahkan jadi FOMO bagi orang-orang muda Katolik? Nah, jadi ini ada dua narasumber. Saya mengajak mereka dari ujung ke ujung kota Medan. Yang ini dari ujung Medan Utara, dari Paroki Martubu. Nah, lawannya utara, Stefani, dari ujungnya bilang selatan lah ya, dari Paroki Tanjung Selamat. Biar lebih jelas, silakan teman-teman perkenalan dulu lah. Dari abang inilah duluan perkenalan. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi, siang, atau sore lah ya, siapapun yang nonton nanti. Perkenalkan, saya Leonardo Simamora. Saya berasal dari Paroki Santo Konrad Martugum, ya. Paroki yang paling ujung di Medan Utara. Kebetulan saya diberi tanggung jawab atau diberi amanah oleh pastor paroki sebagai ketua OMK Paroki Santo Konrad Martugum. Sekian ngomong saya. Kesibukan apa sekarang, Bang? Kesibukan ya masih kuliah lah. Kuliah semester 9 di salah satu kampus swasta. Siap. Oke. Kakak ini. Oke, terima kasih Bang Ivando. Halo semuanya, kenalin nama aku Stefani Florencia. Aku dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat Medan. Dan kesibukan aku lagi kuliah di salah satu universitas swasta di Kota Medan. Dan aku diamanatkan juga oleh pastor paroki menjadi ketua OMK di Stasi, itu di Stasi Serbajadi lebih tepatnya, dan wakil ketua di Paroki Santa Maria Ratu Rosari. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Abang dan Kakak. Dan supaya teman-teman tahu juga bahwa Abang dan Kakak ini berasal dari vikariat yang berbeda. Kalau Abang ini dari OMK Vikariat 1, kalau Kakak ini dari OMK Vikariat 2. Dan ya dengan hadirnya mereka ini, mereka bisa sharing lah gimana sih sebenarnya di dalam OMK itu masing-masing, karena mereka juga pengurus di tingkat paroki yang aktif untuk kepada orang-orang mudanya. Jadi maka mereka kita undang untuk bagaimana sharing di daerah mereka masing-masing, situasi OMK masing-masing, dan bagaimana pandangan mereka masing-masing. Nah, teman-teman, abang dan kakak yang ada di sini, sebenarnya kalau menurut kalian itu penting nggak sih tentang partner Natal itu? Apa sih pentingnya dan seantusias apa kira-kira OMK kita tentang partner Natal itu? Silakan dari abang. Sebenarnya kalau dibilang partner Natal ya, menurut saya ya penting gitu, khususnya bagi kaum muda lah kita OMK.
uh, tidak ada momentum Natal pun. Sebenarnya partner ini juga yang sudah penting. Oh iya ya, bukan hanya gara-gara Iya, Natal. bukan gara-gara kita mau menyambut Natal tiba-tiba penting partner Natal gitu kan. Justru bagi OMK setiap momentum perayaan gereja itu mereka memang kalau bisa ada partnernya gitu kan. Ya gitu. Karena di kalangan muda sendiri kalau tidak mempunyai partner dia gitu, itu menjadi hal yang Hampa kosong kesepian. Jadi hal yang hangat untuk diperbincangkan gitu kan. Nah, tahun ini jomblo gitu kan. Partner ini kan bisa kita artikan pasangan hidup lah kita bilang gitu ya, pasangan hidup, partner Natal gitu ya. Bagi saya penting lah partner hidup. Karena di samping euforia Natal merasa tidak lengkap kalau nggak ada pasangan gitu. Ada pasangan jadi kayak apa ya? Iya. Kurang Kurang. ya. Padahal Natal itu sekali setahun. Sekali setahun ya. Jadi kalau OMK yang di Santo Konrad Martubuh, antusias nggak mereka cari partner Natal mereka? Atau jangan-jangan mereka cenderung menunggu? Antusias, sangat antusias mereka cari partner Natal karena di budaya kami sendiri di Medan Utara kalau ada Natal muda-mudi gitu kan. Natal kami di sana ada STM, ada Naposo gereja, kalau di Katolik kita ada OMK, kami saling mengundang gitu. Nah, saling mengundang. Misalnya OMK stasi kami buat Natal, kami mengundang Naposo HKBP, kami mengundang yang dari GPKP, GPI gitu. Jadi itu momentum kami untuk berjumpa, mencari teman yang lebih luas lagi, relasi lah gitu kan. Ujung-ujungnya sekalian menarik mereka ke Katolik. Iya. Menarik dari umat kita. Ngeri ya, wah ngeri ya. Tapi memang kami pun kebetulan kami juga akan mau mengadakan Natal ini OMK Medan Timur kan. Memang belum pernah terpikir hal seperti itu. Masih mengundang sekitar kita Katolik. Memang itu sepertinya karena kebetulan juga fokus pastoral kita di tahun 2025 kan itu adalah bermisi. Mungkin kita sebagai orang muda ini misinya itu menarik orang lebih banyak. Menarik mulai dari partner baru dijadikan jadi Katolik. Iya, Bagus sih sebenarnya ini proyek ini. Nah, kalau dari ujung selatan gimana? Kalau menurut aku pribadi sih Bang, dari pengertian partner Natal itu menurut aku itu banyak hal sih, bukan hanya seperti yang Bang Leo katakan itu pasangan gitu, lebih ke pasangan. Jadi menurut aku itu lebih banyak konteks, partner di core waktu jadi lektor gitu, jadi banyak hal gitu. Jadi aku mikirnya sampai gitu. Dan menurut aku juga kalau di stasi atau di paroki kami itu memang sangat antusias untuk dengan kata partner Natal. Sampai sebelum tanggal 25 aja udah banyak yang OMK yang buat JJ ngikuti tren gitu. Jeda-jeda maksudnya? Iya, jeda-jeda maksudnya. Oke. Iya, jeda-jeda gitu. Tentang Natal. Partner Natal sih lebih tepatnya. Iya, benar. Jangan-jangan salah satu OMK kita yang buat viral tentang partner Natal ini di sosial media ya? Iya, mungkin. Mungkin. Jadi untuk menemukannya tadi antusias ya teman-teman OMK tadi selamat ya. Jadi apa sih yang biasa dilakukan mereka untuk menemukannya? Ya, kalau misalnya Atau dengan buat acara kah? Atau sering ngajak nongkrong kah? Iya. Jadi kalau di Tanjung Selamat itu sering buat acara. Jadi OMK-nya itu separuh itu aktif. Contohnya itu kemarin kami buat gebiar pemuda-pemudi, LDK. LDK ya? Iya, LDK juga gitu. Itu rangkupnya separoki gitu. Berarti garang-garang OMK Tanjung Selamat ini. Sekalian kaderisasi. Iya. Bikin kaderisasi banget dengan OMK. Oke. Iya, jadi meskipun kami buat acara untuk separoki itu halnya itu untuk merangkup satu sama lain, bukan hanya untuk menjadi partner Natal aja. Jadi saling mengenal juga terlebih dahulu gitu. Tapi selama yang saya ketahui dan selama saya terjun dalam OMK, mungkin partner Natal ini lebih OMK kita ini cenderung ke umat yang lain gitu. Maksudnya konteks dalam gereja yang lain gitu. Bukan lebih ke kitanya Katolik gitu sih. Itu pandangan secara umum atau memang di Tanjung Selamat ada fenomena seperti itu? Mereka mendapatkan partner dari gereja lain? Itu dua-duanya. Dua-duanya ya? Secara umum dan di paroki kita. Ada sendiri. berapa persen kira-kira? Kalau menurut aku itu sih 5
70% itu umum, 30% itu paroki. Oh. Jadi banyak. Maksudnya pandanganmu tadi 30% itu ada di paroki yang mereka Iya. menemukan partner dari gereja lain, Bang? Iya, benar sekali Bang. Iya. Itu laki-laki yang mendapatkan dari gereja lain atau perempuan? Perempuan. Perempuan? Iya. Oh, apa sedikit ya memang laki-laki Tanjung Selamat? Banyak sih sebenarnya. Nanti kami pindah aja lah ke Tanjung Oh. Selamat. Nanti orang-orang Medan Timur aku suruh pindah ke Tanjung Selamat aja Boleh. biar ganti pemain itu dari gereja-gereja lain. Pemain. Iya, karena kan cenderung perempuan kan cenderung diajak kan ke gereja Iya, yang lain benar kan. juga sih. Akhirnya ini SDM Katolik kurang. Nanti SDM. untuk memilih wakil rakyat kita dari Katolik jadi kurang. Kayaknya ada rencana. Jadi kalau dia apalah daerah Martubung, karena teman-teman di Martubung itu sampai ngundang dari gereja lain. Apa enggak justru ketakutan perempuannya diambil oleh gereja lain? Oh, enggak. Karena kan di kita sendiri kan ada menganut doktrin Krisma tadi kan. Jadi mereka sudah sangat kental dengan hal Krisma tadi itu. Sekali Katolik tetap Katolik, nah itu dia. Oh iya ya. Dan memang sejauh yang kulihat lah di Medan Utara itu khususnya di Martubung, Iya. justru banyak yang tertarik ke Katolik akhir-akhir ini. Gitu. Mungkin karena kedatangan paus kemarin ya. Oh, iya bisa jadi sih. Karena yang viral juga kan di Iya. sosial media. Justru banyak yang mengikuti Katolik. Gimana sih Katolik itu gimana gitu. Apalagi memang gereja orang ini kan bagus. Iya. Jadi orang menarik untuk datang ke sana. Dan Mungkin itulah dari Rasa ingin struktur, tahu. iya, struktur bangunan kita juga kan lebih cenderung banyak patung-patungnya. Iya. Jadi Iya. mereka juga Rasa ingin tahunya besar. rasa penasarannya juga besar Iya, dan timbul benar. juga. tapi ada nggak OMK kita yang menemukan pasangan di luar gereja? Oh banyak. Oh, banyak juga. Banyak. Di daerah Martubung banyak juga. Karena itu alasannya tadi kan. Karena banyak yang penasaran dengan Katolik, awalnya bertanya-tanya gitu kan. Katolik tuh ibadahnya bagus ya gitu kan. Baru masuklah. Oh, tapi cenderung ditarik ya? berarti Iya. ya? Cenderung walaupun menemukan dari gereja lain, tapi cenderung ditarik Ditarik, ke sini. iya. Makanya banyak tuh kalau kami buat kegiatan OMK itu banyak kali tuh anggota tambahan itu yang dari Oh, luar. iya ya? Berarti cocok memang OMK Martubung ini jadi penggerak massa dan pendimbun SDM kan. Iya kan. Jadi kalau biasalah di kegiatan-kegiatan apa biasanya dilakukan di Martubung itu untuk OMK itu bisa berupaya menemukan partnernya? Kalau di kami sendiri secara eksplisit nggak tujuannya untuk menjadi partner ya, karena kan OMK juga kegiatannya ya berbau rohaniawan lah gitu kan. Iya, iya. Kita banyak buat kegiatan-kegiatan yang berbau nilai-nilai Katoliknya lah, kayak Rosario, baru kayak katekese itu kami kegiatan itu katekese dan Rosario itu rutin 2 bulan sekali. 2 minggu sekali. Iya. Itu 2 minggu sekali kalau kami gitu. Ya mungkin kalau memang ada yang ingin mencari partner ya dari momentum itu juga bisa. Cuman kami memang nggak pernah buat kegiatan secara eksplisit langsung mencari partner, nggak pernah kami buat kayak gitu. Secara terang-terangan nggak Terang-terangan pernah nggak ya? pernah gitu. Ya paling setelah kegiatan pernah, misalnya kami buat games gitu kan, yang berpasang-pasangan kami sering gitu, game yang berpasang-pasangan. Kalau ada acara besar kami buat di OMK, setelah acara itu biasanya kami buat makan bersama, manggang-manggang bersama. Nah itu juga kami sering buat joroh-jorohan gitu. Oh. Tapi di luar konteks kegiatan OMK ya, di luar konteks kegiatan. Jadi tidak terang-terangan tapi pada saat bertemu berupaya untuk Berupaya. mencocok-cocokkan ya, Iya. menjodoh-jodohkan ya. Ini kulihat kemarin baca di Smart, PMK Smart, Tanjung Selamat itu mau bikin Natal katanya. Betul itu? Kayaknya agak di-spill dikit nih kayaknya. Iya. Iya, jadi kami rencana membuat Natal separoki itu di tanggal 5 Januari 2025, Pak. 5 Januari. 5 Januari 2025. Itu gimana nih acaranya kira-kira gambaran? Kami boleh nggak boleh datang? Atau tertutup? Terbuka untuk umum lebih tepatnya untuk itu. Dan juga acaranya kalau misalnya dikasih tahu di sini nggak spesial lagi dong, Oh, iya. nggak digital lagi dong. Oh samanya kayak di Martubung. Tapi gitu. lucky draw-nya besar. Apa? Tapi ada lucky draw. Hadiah lucky draw ya? Iya. Itu lucky-nya apanya ya? Iya. Mungkin salah satunya pada Natal di situ nanti aku ketemu. Lucky draw-nya. Lucky draw-nya. Kebetulan
kebetulan kau belum punya partner kau bilang. Kan Jangan-jangan kau di Lucky Draw juga. Judi kan OMK-nya. Oke. Persiapannya sejauh mana? Udah jalannya, Pak? Udah jalan persiapan atau iya bang, lagi di jalan. lagi di jalan? Lagi di jalan, Oke, lagi tepatnya. lagi di jalan. Iya, lagi di jalan. Jalan mana ini? Jalan Pelamboyan. Iya. Kalau di Martubung dengar juga mau bikin Natal ya, Pak? Oh, kalau kami kebetulan Natal kami di paroki itu gantian dia. Oke. Yang pertama itu kan tahun lalu 2023 kami buat Natal separoki. Nah 2024 ini Iya. kami buat Natal per stasi-stasi Ada berapa stasi? 10. Berarti ada 10 perayaan Natal. Enggak. Jadi ada memang beberapa stasi itu yang nggak buat Natal. Oke. Jadi dia ikut Natal ke stasi yang terdekat. Jadi gabung dia. Misalnya kan kayak stasi kami ada namanya Belawan. Terus stasi yang terdekat itu Batang Seri dia di laut kan. Ya. Nanti Batang Seri itu gabung ke kami gitu. Kalau Canang, stasi Canang juga buat Natal. Nanti yang dari Saya Mati gabung ke mereka gitu. Jadi ada sejauh ini ada 5 5 paroki, 5 stasi yang Natal. yang mau bikin Natal. Iya. Tapi yang stasi Sisanya yang tadi- lainnya itu tetap ikut merayakan Natal. Iya, tapi yang stasi itu. stasi terdekat dia datang. Gitu. Jadi kalau pembagian panitianya itu kayak mana? Atau orang yang nggak merayakan Natal hanya datang sebagai peserta saja atau gimana? Kalau panitianya yang stasi yang terkait lah, misalnya stasi Belawan yang buat Natal, panitianya Belawan gitu. Hanya saja stasi yang lain itu menjadi apa namanya, volunteer lah gitu. Oh, volunteer. Iya. Berarti komandonya adalah penyelenggara Iya, Natalnya. penyelenggara. Ya. Jadi teman-teman, kalau nanti mau ikut perayaan Natal, jangan lupa ada 6. Ini aja udah 6 ada 6 perayaan Natal ini. Satu di Tanjung Selamat itu skala paroki, ada 5 di daerah Martubung sana. Kalau teman-teman mau sekalian menemukan perayaan Natal, bisa langsung ke Iya. Martubung kah atau ke apa? Ke kami juga bisa. Ke Martubung enak, bisa keliling dia. Karena di tanggal 28 kami kebetulan sekali 5. Oh, tanggal 28. Sekali lima. serentak semuanya. Iya. Oh. Tadi tanggal 5 ya? Tanggal 5. Oh, kami tanggal 26. Aku dari Medan Timur loh, teman-teman. Tanggal 26 Medan Timur, tanggal 28 daerah Martubung itu langsung 5. Siapkan tenaga kalian untuk tanggal 28 soalnya. Itu langsung 5. Baru tanggal 5 Januari. Ini agak Iya. jauh memang tanggal 5 Januari. Agak ada teman- space-nya. Iya, teman-teman yang OMK-nya yang mau buat Natal, bolehlah di-spill nanti di komen YouTube-nya supaya ya kami juga bisa hadir lah menemukan para Natal ganti-gantian sharing-sharing partner Natal yang sesama Katolik. Jangan pula kita tercecer ke yang lain kan gitu. Iya, Iya kan? Apalagi udah pengurus kan. Iya, apalagi udah pindah gereja. Iya. Enggak pindah gereja, pindah agama. Pindah agama. Tapi itu lebih banyak bang. Tapi itu lebih banyak pengurus yang akan pindah Agama. Iya. Yang sekarang ini yang OMK Aduh, kayak mana alami. malunya itu lah. Aduh nggak tahu bang. Kita yang udah aktif kan. Yang dulunya sebagai apalagi pasukan. pengurusan OMK kan nggak 1 tahun kan. Iya. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Kalian apa Martubung 5 tahun ya? Sampai Kalau kami 3 2022. tahun. Nah, ini lebih parah 5 tahun. 5 tahun dia aktif di situ di gereja-gereja itu. Tapi siapa itu pindah gereja lain? Aduh. Pindah Parah agama. sih. Pindah agama lah kan. Iya. Aduh, malu juga sih sebenarnya. Ya jadi teman-teman yang nonton dan kami bertiga di sini sebenarnya ya mesti jadi penggerak lah untuk apa ngumpul-ngumpulkan domba yang jangan ada yang hilang lagi. Hilang. Jangan Nanti ada kalau yang ada yang, tersesat. iya kalau ada yang lari tarik lagi ya. Kalau bisa diperbanyak domba yang lainnya ya kan. Jadi kalau dari para pastor sendiri lah di paroki-paroki masing-masing, antusias nggak mereka untuk memperjodohkan, mempertemukan laki-laki perempuan untuk menemukan partnernya, atau justru mereka menarik jadi biara semua? Gimana, Steph, kalau di Tanjung Selamat? Kalau di Tanjung Selamat itu sih lebih tepatnya pastornya yang sangat antusias untuk saling menjodoh-jodohkan bang. Pastornya justru? Pastornya. Jadi kalau misalnya di Tanjung Selamat itu pastornya lebih semangat untuk saling menjodohkan OMK-nya gitu bang, antara Iya. stasi dan paroki gitu. Jadi misalnya kan saya pernah ketemu sama pastor kepemudaan kami juga, Stefani kamu sama anak bapak ini aja cocok loh gitu. Dia udah kayak gini Katolik lagi gitu, bapaknya gini gitu, pengurus gitu, dijodoh-jodohin langsung gitu. Ada yang jadi nggak? Gitu-gitu kan? Ada sih bang. Lebih tepatnya itu kakak pembina di stasi kami. Wih. Jadi dia itu pasangannya itu dari stasi lain, tapi masih rangkup satu paroki. Jadi itu udah lama kenalan juga 6 tahun
tapi mereka itu pacaran pun nggak kayak pacaran gitu loh, nggak publikasi gitu, tapi jadi ya diam-diam. Berapa tapi lama nyampe mereka apa. pacaran? Kayaknya ada sekitar 7 tahun. 7 tahun. Tapi putus nyambung. Oh. Iya. Tapi memang udah itu jodohnya ya. Iya, untung nggak jagain jodoh orang gitu ya. Di gerejamu itu hanya pastor aja atau ada Buddha atau pater yang lain? Umat tersendiri juga, umat di paroki. Jadi kalau kami misalnya lagi galang aksi dana itu Ya. untuk acara kami, jadi ibu-ibu PIK, ibu-ibu WKRI lebih tepatnya melihat antusias kami untuk berjualan. Ih, cocok kali lah kau jadi permainku, katanya. Udah pintar nyari duit, cantik, udahlah sama anakku aja lah kau ya, katanya gitu. Kebetulan anaknya juga aktif di kegiatan paroki gitu bang. Keren sih orang tua di sini. Iya. Jadi kau nggak ada yang Nggak ada. ibu-ibu Tanjung Selamat, ibu-ibu Tanjung Selamat, pastor-pastor Tanjung Selamat, bapak-bapak Tanjung Selamat, tolonglah diperhatikan teman kami yang satu ini, tolonglah dibilang jadi permain setelah kau itu, tolonglah dibilang ya kan. Jadi kalau di Matupung kayak mana ini, Bang? Kalau antusias pastornya, itu di Matupung pastor aja atau ada frater, ada Buddha? Ada suster. Ada suster. Ya, Ah. suster Alma. Tapi beda. Nggak mungkin lah memang satu kompleks sama kayak pastoran sebenarnya nggak jarak lah. Jadi gimana antusias mereka mempertemukan? Kurang antusias ya. Kurang ya? Iya. Antusiasnya lebih menarik ke biara Karena- atau itu pun enggak? Pastor di periode kami lah baru mulai dekat ke OMK. Iya. Kalau dulu kurang dekat. Jadi mungkin lagi penyesuaian mungkin pastor. Kurang antusias. Jadi yang pastor yang sekarang yang udah mulai dekat ke OMK, apakah sudah mulai menjodoh-jodohkan juga? Mulai, tapi jarang lah. Jarang ya. Iya. Ya karena memang udah apa? Nggak udah zamannya udah lagi. mandiri. Iya. OMK Martubung ini udah mandiri, kawan-kawan. Masa mereka perayaan Natal yang diajaknya kan gereja lain kan apa ini? Mengumpulkan orang ini namanya ini. Jadi Memperkenalkan Katolik. ya, memperkenalkan Katolik, mengajarkan Katolik. Mereka ini udah jelas lah bermisinya ini, udah jelas. Jadi kira-kira ada nggak teman-teman kita yang OMK itu yang justru jadi uring-uringan kan kayak perayaan Natal? Justru kayak merasa sedih kalau dia ngeliat perayaan Natal. Gimana? Dari Martubung dulu. Sedih melihat perayaan Natal gitu maksudnya. Nggak ada partnernya. Nggak ada partner. Oh, Ini Natal, nggak ada partnerku, apalagi yang tahun lalu Natal nggak ada partnernya. Apakah ada orang yang sampai sedih, ada yang sampai galau, ada yang sampai uring-uringan kayak gitu? enggak lah. Nggak ada Sampai ya? gitulah. Nggak sampai separah Iya, itu ya? nggak sampai separah itu. Iya ya. Ada kalau di kami sendiri nggak ada. Kalau di apa Tanjung Selamat? Ada, lebih tepatnya di Stasiku. Ada juga kakak senior kami yang Iya. gitu. Jadi udah 3-2 tahun, Mm-mm. dia sendiri terus. Jadi setiap Natal maupun Paskah itu perayaannya sendirinya, foto sendiri, foto sama orang tua, nggak ada partnernya gitu. Jadi dia itu kalau setelah selesai perayaan Natal atau Paskah, jadi dia ngajak kami, ayolah ke sana ke tempat yang lagi viral itu gitu. Nggak tanpa pasangan pun kita bisa tetap hidup kok gitu. Jadi memang harus, kayaknya memang orang tua kita harus kunjung-kunjung ke apa ini? Ke Tanjung Selamat. Selamat. Karena mereka butuh perhatian. Iya betul. Karena orang tua mereka butuh perhatian justru. Kalau dari pandangan teman-teman ini secara pribadi ya, secara pribadi betul-betul secara pribadi ya. Nggak secara umum. Memang penting atau tidak ada partner Natal? Dan yang kedua, bisa nggak kita merayakan Natal tanpa partner? Gimana dari partnermu? Ya, kalau dari saya lah penting partner Natal. Cuman Berarti tadi yang jawaban yang pertama tadi gambaran apa? Jawaban umum secara OMK dan jawaban secara pribadi juga ya. iya, sama itu. Berarti penting. penting. Sejalan. Tapi bisa nggak membuat apa merayakan Natal tanpa partner? Tuh, bisa lah. Bisa lah. Kalau dari kepribadian Stefani? Menurut aku penting bang. Pentingnya itu kalau kita udah punya partner Natal, jadi sebelum Natal itu dia bisa bantu-bantu kita gitu. Jadi untuk acara gitu. Ini jadi partner atau jadi Tukang suruh. Jadi selain konteks untuk jadi partner Natal foto di pohon Natal itu, Iya. jadi sekalian sama pelayanan bareng gitu bang konsepnya gitu sih. Jadi kan sebenarnya kalau kita sebagai orang muda ini kan, kalau aku melihatnya orang muda ini kan selain kita kan sama-sama mahasiswa ini,
setelah kita mahasiswa kan pikiran kita sekarang kan kita seorang mahasiswa, kita mau menyelesaikan studi, siap menyelesaikan studi kan kita mau cari kerja, cari kerja dan menemukan pasangan, ya kan? Artinya kan menemukan pasangan ini adalah sebuah misi hidup kita lah.